Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 11. Marilah kita kembali tentang SKI kelas 11 ini. Minggu yang lalu telah saya himbaukan dan ingatkan tentang pelajaran SKI kelas 11 ini. Maka tentang masalah Umayyah, yang mana pemimpin Khalifah Umayyah ini sekitar 92 tahun atau dikatakan 1 abad, yang sebanyak 14 pemimpin atau 14 khalifah yang berprestasi itu ada 4 orang, yang mana 4 orang ini yang sangat berprestasi, yaitu pada halaman 32 sampai pada halaman 34 itu. Maka di antara yang 4 itu minggu yang lalu insya Allah sudah saya beritahukan. Yang 4 itu termasuk Abu Sufyan, Marwan, Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, itulah yang 4 orang itu yang sangat berprestasi selama 92 tahun, itu terpilih sebagai pemimpin yang paling bijak dan yang paling baik di antara 14 orang selama 92 tahun ini. Pokok-pokok kebijakan, pokok-pokok yang tercantum dalam buku ini, maka kepemimpinan yang 4 yang berprestasi ini saya hanya memberitahukan atau saya bacakan pada halaman 34 ini tentang Umar bin Abdul Aziz itu. Inilah mari kita buka bersama. Kenapa saya tidak terlalu panjang dalam melaksanakan dan menjelaskan? Karena setelah saya cek di masing-masing itu banyak yang tidak buka buku, bahkan diberi tugas 2 minggu yang lalu itu per kelas itu yang ngirim jawaban itu cuma berapa orang dengan sebanyak berapa orang per kelas itu. Jadi termasuk walaupun tatap muka, SKI atau sejarah ini banyak yang tidak diminati oleh anak-anak itu. Nah, itulah saya tidak bisa memperpanjang penjelasan ya karena begitu. Jadi percuma panjang-panjang penjelasan, ternyata anak itu apalagi memperdalam tidak buka buku. Nah, itulah nanti saya memberikan tugas, siapa yang tidak mengirim itu nanti sebagai bukti. Jadi marilah kita buka bersama masalah kepemimpinan Islam yang sebanyak 4 orang yang sangat berprestasi itu. Yang terakhir itu yang nomor 4 Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini selama memimpin sebagai khalifah ini sekitar kurang lebih 3 tahun ini. Mulai tahun 99 sampai 101 itu selama 3 tahun itu. Nah, inilah walaupun hanya 3 tahun bahwa Umar bin Abdul Aziz ini bisa mencapai suatu yang sangat berprestasi terhadap masyarakat, sangat cocok terhadap masyarakat, dan juga caranya dan menguntungkan dengan masyarakat banyak itu. Maka di sini ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dibanding dengan masalah khalifah-khalifah yang lain itu. Ini insya Allah sebanyak 10 keistimewaan yang ada dalam buku ini.
Jabatan khalifah yang akan yang di pangkunya ditawarkan lebih dahulu kepada rakyat. Jadi apabila rakyat itu tidak mau, tidak cocok, maka tidak dilaksanakan pada waktu itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Umar bin Abdul Aziz ini ditawarkan dulu, dimusyawarahkan dulu. Apabila masyarakat tidak berminat dan tidak cocok, lah itulah tidak diterapkan pada waktu itu. Nah itulah cocoknya terhadap masyarakat pada waktu itu atau terhadap umat pada waktu itu. Jadi ditawarkan dulu, dimusyawarahkan dulu. Tak segampang karena sebagai raja, sebagai khalifah ambil seenaknya. Nah itulah umat dan rakyat diberi kebebasan cara kita berpikir pada waktu itu. Yang nomor 2, beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Karena agama pada waktu itu belum maju, maka sebagaimana agama yang diterima di zaman pada waktu itu. Karena masyarakat yang Islam itu belum banyak, karena hanya beberapa tahun dari Islam yang diturunkan, dan itulah ya sekitar 100 tahunan lah, maka tidak terlalu maju Islam pada waktu itu. Maka dengan kemajuan Islam itu yang dipentingkan daripada politik itu, mementingkan agama supaya kita dipercaya tentang agama Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, yang diteruskan oleh Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu. Yang nomor 3 yaitu mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Nah inilah yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, mementingkan persatuan umat itu. Jadi karena pada waktu itu agama yang dianut adalah Hindu dan Buddha yang paling banyak pada waktu itu. Nah itulah golongan-golongan dari masalah agama yang berbagai macam hal dan kepercayaan daripada macam-macam kepercayaan. Nah itulah untuk mempersatukan umat, tidak pandang mana yang Islam, mana yang non-Islam. Yang penting kita persatuan umat dulu pada waktu itu. Akhirnya setelah kebersatuan itu sudah saling menghargai, tidak tukaran, tidak berperang, akhirnya gampang disatukan untuk diberikan penjelasan tentang masalah agama Islam tersebut. Nah ini yang keprestasiannya itu. Yang nomor 4, penyiaran Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara damai, tidak usah pakai kekerasan. Maka sebelum dipegang Umar bin Abdul Aziz ini, pada zaman Nabi sampai zaman Khulafair Rasyidin kan banyak yang berperang sampai saling bunuh-membunuh antara Islam sama Islam, antara Islam dengan luar Islam pada waktu itu. Akhirnya daripada Umar bin Abdul Aziz ini disampaikan seperti ini. Nah ini kebijakannya yang dipegang pada waktu itu. Penyiaran Islam ini dilakukan dengan cara yang damai, tak usah perang, bunuh-membunuh. Nah itu enaknya terhadap masyarakat. Yang nomor berikutnya, adil terhadap semua pihak, tak karena Islam, tak karena non-Islam. Umar bin Abdul Aziz ini cara menyampaikan sebagai raja atau sebagai pemimpin pada waktu itu, kebijakan yang seperti inilah cocok terhadap umatnya. Berikutnya, sopan dan santun dalam bertutur atau cara berbicara itu.
Itulah cocoknya kepada umat. Cara kita menyampaikan itu tak pernah nyakitin umat, tak pernah nyakitin masyarakat. Jadi cocok terus terhadap umat. Akhirnya walaupun hanya 3 tahun dalam pemimpin itu sangat berprestasi terhadap umat yang ada pada waktu itu. Yang berikutnya, sopan dan santun dalam tutur ini juga mementingkan berikutnya itu kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Nah, inilah mementingkan seperti itu. Jadi kalau diterapkan di masa sekarang atau ditiru di masa sekarang dalam kepemimpinan ini sangat cocok juga. Berikutnya, mementingkan kebutuhan ini juga bisa nomor berikutnya membuka forum untuk masyarakat luas bertanya atau tanya jawab tentang apa yang dibutuhkan itu. Nah, inilah kepentingan masyarakat, kepentingan umatnya itu bisa tanya jawab atau bisa konsultasi, tidak sewenang-wenang cara jadi pemimpin. Itu cocoknya terhadap masyarakat. Yang terakhir itu masa pemerintahannya yang singkat, yaitu selama 3 tahun ini. Yang terakhir memberi tugas atau cara memberi instruksi ini kepada bawahan atau kepada umatnya dengan instruksi yang cocok kepada umatnya, atau tanya dulu bagaimana gambarannya dan bagaimana caranya supaya digemari dan supaya cepat diterima dan bagaimana kita melaksanakannya itu. Ini 10 yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, yang disampaikan selama 3 tahun atau cara kepemimpinannya itu yang sangat berprestasi ini. Bahkan sampai sekarang ini di semua kerajaan di Arab Saudi itu yang ditiru ini. Maka raja-raja yang sampai sekarang ini dari keturunan inilah sampai sekarang ini raja yang ada itu. Sampai lapangan terbang yang sekarang ini diberi nama lapangan King Abdul Aziz itu di bandaranya. Nah, inilah karena berprestasinya daripada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz daripada keturunan Muawiyah ini. Sedangkan keturunan dari Bani Hashim banyak yang tidak dipakai waktu itu sampai sekarang ini, karena politiknya diantara keturunan Bani ini sama-sama berpolitik dalam memimpin umat ini. Ya samalah dengan pemimpin yang sekarang ini, saling membunuh tentang masalah organisasi yang ada itu supaya menonjol daripada organisasinya sendiri. Nah, itulah diantaranya yang paling digemari daripada khalifah yang sebanyak 14 orang selama 1 abad ini. Yang paling berprestasi yang terakhir inilah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, termasuk kepemimpinan yang nomor 8 itu. Nah, itulah yang lain banyak yang berperan dalam kepemimpinan, banyak yang perang, banyak yang tidak cocok, tak sampai 1 tahun, kadang-kadang lengser, tak sampai 1 tahun, kadang-kadang terbunuh. Nah, itulah karena kekerasan dan lain sebagainya. Karena kepemimpinan ini cara menyampaikan dan cara kita memimpin banyak yang tidak sama, walaupun sekarang pun juga sama. Nah, itulah yang himbauan saya lewat SK ini bisa kita tiru dalam kepemimpinan yang seperti ini. Kita sebagai kelas 3 nanti sebentar lagi bisa menjadi contoh
sebagai pemimpin, terutama pemimpin rumah tangga. Nah, itulah penyampaian saya dalam melaksanakan SKI, karena saya tak bisa panjang lebar menyampaikan itu karena banyak yang tidak buka buku itu. Itulah hanya hanya sekilas semuanya, karena saya cek banyak yang tidak buka buku di rumah kita masing-masing. Nah, itulah diantara penyampaian, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana iya dong? Tak bisa ya. Ada iro.